Mana? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya masuk di pelajaran ke berikutnya. Ya, ini skill kedua yang disebut object of preposition. Ya, jadi object of preposition ini kenapa perlu dipelajari? Karena sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya bahwa dalam kalimat bahasa Inggris itu ternyata selalu ada subjek dan verb gitu. Nah, makanya kita harus bisa mengidentifikasi subjek dan verb tersebut. Nah, cuma kadang-kadang orang salah mengidentifikasi subjek dan verb karena beberapa hal. Nah, salah satunya adalah apa yang disebut sebagai object of preposition ini. Nah, apa object of preposition itu? Nah, inilah ya. Jadi object of preposition itu adalah satu preposisi ya, a preposition followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Ya, jadi kemarin kan sudah dijelaskan ya bahwa subjek itu bisa noun, bisa pronoun. Ya, bisa noun, bisa pronoun. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada noun dan pronoun yang bukan merupakan object of preposition. Salah, yang bukan merupakan subjek. Ya. Kenapa dia bukan subjek? Karena dia adalah object of preposition. Nah, kalau ada object of preposition itu jangan sampai salah paham lalu menempatkannya sebagai subjek. Mungkin contoh ya biar lebih jelas. Contohnya ini. Dalam kalimat ini ya mana ini ya? Seperti saya katakan kemarin ya, kalau kita lihat kalimat bahasa Inggris kita langsung ngecek subjek sama verbnya. Nah, coba teman-teman cek, lihat kalimat ini. Ya, ini sudah ada ininya sih ya. Sudah ada keterangannya jadi jelas ya. Jadi kalimat ini, for Abdul, love is amazed. Ya. Nah, coba cek ya. Jadi dalam kalimat ini ada pronoun. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak paham tentang object of preposition, kita bisa saja menyangka ini adalah sebuah subjek. Ya kan disampaikan di skill pertama kan bahwa subjek itu adalah noun ya atau pronoun atau nama orang. Ya nama orang ini kan noun ya. Nah, tapi di sini Abdul tidak bisa menjadi noun. Kenapa? Salah, Abdul tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena di sebelumnya ada for. For ini adalah preposition ya. Preposition itu apa ya? Kata-kata keterangan lah gitu ya. Nah, kalau sebuah benda atau sebuah kata ganti itu ternyata merupakan pelengkap dari sebuah keterangan, maka dia tidak bisa menjadi subjek gitu ya.
Contohnya misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalnya setiap hari saya mencuci tangan. Ya. Subjek dalam kalimat itu tentu adalah saya, meskipun hari juga itu ya adalah sebuah noun, tapi kan sebelumnya ada setiap. Ya. Atau uh, bagi ibuku, ya, ibadah adalah hal yang paling penting. Nah, di situ ada kata ibuku. Nah, tapi ibuku di situ tidak bisa menjadi subjek karena sebenarnya kata-kata bagi. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya begini nih ya. Nah, for Abdul, menurut Abdul atau bagi Abdul, love is a maze. Nah, love is a maze. Uh, cinta itu bagaikan apa ya? Ya, labirin. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang menjadi subjek adalah love-nya dan verb adalah is. Kenapa? Karena Abdul ini nggak bisa jadi subjek karena ada for sebelumnya. Nah, ini Abdul inilah yang disebut sebagai object of preposition yang tidak boleh kita posisikan sebagai subjek. Contoh lainnya misalnya, after the meeting, Abdul will eat the leftovers. Ya, jadi setelah pertemuan, Abdul akan makan sisa-sisa makanannya. Nah, di sini ada kata-kata the meeting ya. Meeting ini nggak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata-kata after. Nah, after the meeting menjadikan meeting ini sebagai object of preposition. Artinya objek dari sebuah preposisi ya, bisa itu. Makanya subjeknya di sini apa ya? Subjeknya adalah Abdul ya. Jadi Abdul di contoh kalimat pertama ini tidak bisa menjadi subjek karena dia menjadi object of preposition. Sedangkan Abdul di kalimat kedua ini bisa menjadi subjek karena dia bukan object of preposition, dia subjek dari kalimat Abdul will eat the leftovers. Nah, verbnya berarti adalah eat. Ya gitu ya. Nah, apa relevansinya dengan TOEFL? Nah, kalau dalam TOEFL, contoh penggunaannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, ya TOEFL structure kan begini ya. Jadi ada yang kosong, terus kita diminta untuk ngisi apa, harus diisi apa. Nah, yang hilang dari kalimat ini adalah apa kira-kira? Yang hilang, itu yang tidak nampak dari kalimat ini apa? Kalau kita lihat aturan pertama kemarin kan, dalam setiap kalimat bahasa Inggris ada subjek dan verb. Nah, kalau ya cuma salah satu dari kedua itu yang bisa hilang ya, kalau bukan subjek yang hilang ya verbnya. Nah, kalau yang dari kalimat ini apa kira-kira yang hilang? Ayo, siapa yang jawab? Tidak ada? Ya, baguslah kalau nggak ada. Nah, kalau kita lihat yang hilang di sini adalah kita lihat ya, sudah ada was gitu. Was ini kan verb. Nah, berarti kita akan kepikiran oh, sudah ada verb berarti yang tidak ada adalah subjek. Tapi masalahnya kan ada Mike di sini nama orang. Nah, apakah Mike ini subjek? Ya, tidak. Kenapa? Karena Mike ini sebelumnya ada to ya, dan to ini adalah preposition ya. Maka ya tidak bisa lah kita jadikan Mike ini sebagai subjek karena dia adalah objek dari preposition ya. Maka dia disebut object of preposition. Nah, berarti yang hilang adalah apa? Yang hilang adalah subjek. Nah, tinggal kita cari yang pas menjadi subjek di sini. Really tidak bisa karena dia bukan noun. Funny juga tidak bisa. Funny juga nggak bisa karena dia bukan noun dan bukan pronoun. Pokoknya nggak cocok jadi subjek gitu ya. When apalagi, maka satu-satunya tersisa adalah the party. Maka to Mike, the party was a big surprise. Nah, berarti to Mike di sini, meskipun ada kata Mike di sini nama orang yang biasanya menjadi subjek, dia tidak bisa menjadi subjek karena sebelumnya ada to. Ya, bagi subjek dalam kalimat itu adalah the party. Bagi Mike, pesta itu adalah sebuah kejutan yang besar. Nah, jadi seperti itu ya contoh penggunaannya.
Ya, berarti ini apa namanya? Contoh soalnya. Nah, sekarang saya ingin ini apa? Bertanya ke teman-teman, ada yang tidak dipahami nggak ini? Ada yang ingin ditanyakan terkait object of preposition ini? Belum ada. Paham semua di sini? Insya Allah paham Ustadz. Oh, baiklah kalau begitu cek ini ya. Eh, kita kita latihan dulu kalau begitu. Nah, skill 1 sampai 5 ini masih masuk skill 1 sampai 5 ya. Kemarin ini sudah ya. Nah, ini apa jawabannya nih menurut kalian? Kan tadi sudah paham tuh. Coba dijawab. Nah, seperti sudah disampaikan ya, cara jawabnya itu pertama kita berarti ngecek dulu ya, lihat soalnya apakah ada subjek dan ada verb dalam soal itu. Kalau kalian lihat, mana ada nggak verb di dalam kalimat itu? Ya, mana di sini? Mana jawabannya? Ada yang bisa jawab nggak ini? Farhan, mana jawabannya menurutmu? Ya, pertama kita lihat ya. During the Middle Age, titik 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 large set of bells with as many as 70 bells first became popular. Dalam kalimat ini ada verb tidak? Ada tidak verb dalam kalimat ini? Ada ya. Jadi ada became. Nah, became ini adalah verb. Ya. Nah, tapi ada subjek tidak? Oh, berarti yang hilang kan subjek gitu. Nah, tapi kan di sini ada kata-kata middle age. Middle age ini nama gitu ya. Nama suatu era gitu. Tapi dia tidak bisa menjadi subjek. Kenapa kira-kira tidak bisa menjadi subjek ini? Middle age ini. Tajwid. Kenapa? Karena dia di sini menjadi yang baru kita pelajari tadi. Dia menjadi object of preposition. Preposisinya apa? Preposisinya adalah during the middle age. Nah, ini tidak bisa menjadi object of preposition. Lalu sekarang kita cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah kita cari verb yang sesuai dengan atau saya kita cari subjek yang sesuai dengan verbnya. Verbnya kan ini ya, became, popular, became. Nah, coba cari subjek yang pas. Ini ada di sini with Carolines are. Nah, tidak bisa ini karena ada with-nya. Nah, ini juga ya kenapa A ini salah karena di sini Carolines menjadi object of preposition. Ya, tidak boleh nih karena ada with Carolines bisa. Kemudian B tidak bisa juga karena kenapa? Karena ada are. Tidak jadi double verb. Carolines have juga nggak bisa karena have ini bisa menjadi verb juga. Maka yang benar adalah D. Mungkin. Nah, benar kan? Nah, jadi yang penting kita cek adalah penjelasannya.
Coba ya, the sentence contains a verb became. Nah, itu tadi ya. Jadi pertama-tama kita cek dulu apakah ada verb di dalam apa namanya kalimat itu. Nah, ada itu became. But needs a subject. Makanya dia butuh subject. The commas show that sets as in a positive is not the subject. Ya, jadi sets ini tidak bisa menjadi subjek. Large sets of bells nggak bisa karena dia adalah berada dalam positif. Ini pelajaran berikutnya. Answer D is the best answer because it contains subject correlates. Ya, ini ya. Answer A contains a prepositional phrase ya atau object of preposition. Itu tadi ya. Jadi A ini kenapa dia salah? Karena dia mengandung preposisi yaitu with correlates. Begitu sebuah noun ditempatkan bersama dengan preposisi, maka ada menjadi object of preposition, dia tidak bisa lagi dipakai menjadi subjek. Ya, answer B and D each contain an extra verb. Ya, B dan D ada extra verbnya yaitu are dan have. Maka carilah yang benar-benar hanya berisi subjek yaitu D. Correlance. Ya, begitu ya. Ini sudah mengandung materi berikutnya yaitu materi apositif. Nah, coba kalau ini soal sebelumnya ada bisa jawab nggak nih? Cara jawabnya pertama adalah kita cek apakah ada verb di dalam kalimat ini, apakah ada subjek dan ada verb. Kita lihat the titik-titik during an earthquake are caused by seismic waves. Apakah ada subjek di dalam kalimat ini? Ada nggak subjek dalam kalimat ini? Tidak ada. Kalau verb ada nggak dalam kalimat ini? Kayaknya ada Ustadz. Yang Kayaknya mana? Yang mana? itu yang Arkausen bukan Iya Ya, bukannya. ya betul ya. Jadi are. Tadi kan sudah dipelajari, makanya di sebelum kirim ya ini ya materi sebelumnya. Tapi kalian cek-cek sendiri lah ya tentang subjek dan verb itu kan paling dasar. Yang saya bilang tadi kalau pelajaran sebelumnya yaitu subjek dan verb kalian sudah ketinggalan itu berikut-berikutnya akan semakin bingung. Bukannya semakin jelas tapi semakin bingung. Ya ini ya jadi are ini adalah verb. Ya, kalau sudah ada verb berarti tinggal cari subjek. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa bikin kita bingung, yaitu an earthquake. An earthquake ya. An earthquake ini kan noun ya, gempa bumi gitu. Tapi kok dia tidak bisa menjadi subjek di sini? Kenapa dia nggak dianggap subjek? Kenapa? Anda tahu? Kan dia juga jadi object of preposition. Apa sih object of preposition? Ya betul ya. Gak apa-apa salah pengucapan, yang penting tahu konsepnya. Ya benar. An earthquake ini adalah object of preposition. Preposisinya adalah during. During itu kan selama. Selama itu kan ya apa ya? Ya dia preposisi gitu ya, kata keterangan di saat ya atau ketika. Nah, ketika gempa bumi bla 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 bla. Berarti gempa bumi di situ bukan menjadi subjek tapi dia hanya semacam pelengkap dari preposisi ya. Meskipun gempa bumi asalnya adalah atau earthquake ini asalnya sebuah noun yang sebenarnya bisa menjadi subjek ya. Jadi karena pelajaran pertama kemarin itu kan subjek dan verb. Semua pelajaran setelah itu membahas tentang bagaimana cara kita membedakan subjek dengan yang hanya kelihatan mirip subjek ya. Sibuk subjek lah mungkin yang mirip subjek dan yang membedakan verb dengan yang mirip verb. Nah, ini pelajaran object of preposition ini membuat kita paham ternyata kadang-kadang noun itu tidak bisa menjadi subjek karena dia menjadi object of preposition. Ya, berarti kita sudah tahu di sini, kita tidak akan bingung lagi. Tapi kan earthquake ini noun, kok dia nggak bisa jadi subjek? Nggak bingung lagi kita. Yang kita tahu di sini ada are,
yang merupakan verb, maka kita cari subjek. Nah, kalau kita cari subjek, tentu kita cek yang layak menjadi subjek. Pertama, A. Actually vibrate. Vibrate ini apa? Ini kan kata kerja ya. Berarti verb, yang kata kerja, itu nggak bisa jadi subjek. Bersalah, gitu ya. Terus B. Actual vibrations. Nah, ini kemungkinan ya, karena dia adalah kata benda nih, ya meskipun ada actualnya, tapi yang penting adalah ada vibrations ini adalah kata benda gitu ya, noun. Dan ada s-nya ya, yang berarti dia banyak, yang sesuai dengan to be are. Terus nah tapi C ya, vibrations happen during an earthquake or caused by seismic waves. Yeah, the actual vibrations during an earthquake. Nah, ini vibrations, terus ada happen. Nah, ini happen ini verb ya. Berarti kita bisa mengatakan ini extra verb, tapi dia juga kemungkinan benar. Ya. Kemudian yang D, the from the actual vibration juga mungkin benar. Berarti antara B dan C. Saya juga nggak tahu ini jawabannya apaan. Antara B dan C. Nah, coba kita B. Cek answer. Nah, benar ya. Kenapa? Coba kita lihat penjelasannya biar lebih jelas. Nah, lihat cara dia menjelaskan. Nah, lihat, the sentence contains a verb are. Ya, berarti pertama-tama dia ngecek nih, berarti ada verbnya. Seperti yang kita lakukan tadi, yaitu are. But needs a subject, ya, berarti dia butuh subjek. Nah, di situ ada kata-kata earthquake. Earthquake ini is the object of the preposition during and is not the subject. Ya, jadi earthquake ini adalah object of preposition sehingga tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Dia adalah objek dari during ya, atau adalah bagian dari kalimat keterangan bersama dengan during. Jadi nggak bisa menjadi subjek. Nah, terus answer B is the best answer because it contains the subject vibrations. Vibrations ya. Jadi jawaban B yang paling tepat karena ada subjek di situ, itu vibrations. Vibrations ini adalah kata benda dan dia jamak sesuai dengan verb are yang juga jamak. Answer A contains a verb. Nah, jawaban A salah karena di verb vibrate itu bergetar. Itu adalah kata kerja. Ya, jadi nggak bisa. Nah, answer C contains an extra verb. Ya, sedangkan jawaban C itu ada extra verb. Nah, ini sudah beberapa kali muncul ya setiap kita kerjakan soal ini. Dia selalu mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap extra verbs. Ya, vibrations. Tapi ada kata-kata happen. Happen ini kan verb. Dan di sini sudah ada verbnya. Nah, kalau kalimat itu adalah kalimat tunggal gitu ya, bukan kalimat majemuk. Ya, berarti dia hanya terdiri dari satu verb dan satu subjek. Maka harusnya tidak boleh ada verb tambahan atau extra verb istilahnya. Answer D contains a prepositional phrase, so this answer are incorrect. Ya, ada from the actual vibrations. Ya, ini prepositional phrase ini ya semakin tidak jelas lagi. Maka yang benar adalah B. Ya. Nah, terkait dengan pelajaran kita hari ini, yang paling penting kalian ingat adalah bahwa ketika ada kata benda, di depannya ada preposisi. Preposisi itu kayak semacam kata keterangan ya. Apa ya, keterangan ya. Ada preposisi, misalnya ini ya during, to tadi, dan seterusnya, maka dia tidak bisa menjadi
apa subjek gitu ya. Itu aja inti pelajaran hari ini. Nah, coba 2. Ada yang bisa jawab nggak yang soal 2 ini? Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya pertama-tama kita cari apa? Kita cari verb dan subjek. The radiation piercing the atmosphere of the tanning or burning in humans. Apakah ada subjek dalam kalimat ini? The radiation. Enggak. Ada. Yang mana? The radiation. Ya, jadi the radiation ini adalah subjek. Benar ya? Berarti yang hilang adalah Verb. verb ya. Ya, berarti kalau sudah ketahuan yang dicari adalah verb, tinggal dicek mana di antara pilihannya yang mengandung verb. Semua mengandung verb ya. Cuma ada ya verb yang diletakkan dengan cara yang tidak benar. Coba A. A ini it is the cause. Nah, A ini ada verb yaitu is. Ya, tapi kenapa A ini nggak boleh dipakai? Salah. Karena ada it. Nah, it di sini menjadi ekstra subjek ya, subjek tambahan nih. Sama ini di bawah juga ini causing it juga ini sama. Ini ada juga nih. Domain causing ini ya gerundnya verb tambah ing sudah menjadi noun. Terus C is the cause of the tanning and burning in humans. The cause ini juga ini nggak bisa menjadi verb karena the cause ini adalah kata benda ya. Kalau ada the itu setelahnya adalah kata benda. Meskipun cause ini kan bisa dikata kerja juga ya, tapi cause juga kata benda. Nah, berarti jawaban yang benar adalah apa? C. Yang C, benar. Ustaz. Benar, jawabannya adalah C ya. Nah, betul kan? Coba lihat jelasannya. Ya, the sentence contains subject, yaitu radiation. Ya benar tadi ya, ada radiation sebagai subjek, but needs a verb, tapi dia butuh verb. Nah, piercing di sini mungkin kelihatan seperti verb, tapi dia bukan verb. Kenapa? Ini juga nanti menjadi penjelasannya. Karena dia adalah present participles used as an adjective and is not the verb. Ya, jadi piercing di sini adalah present participle. Present participle itu adalah kata kerja tambah ing yang digunakan sebagai adjektif, sebagai kata sifat gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Kita bisa menyifati seseorang dengan kata kerja. Ya, contohnya misalnya mahasiswa yang sedang belajar itu ya adalah mahasiswaku ya atau adalah saudaraku. Nah, kan ada kata-kata sedang belajar di situ ya. Tapi sedang belajar itu bukan kata kerja di situ, tapi hanya sebagai sifat ya, hanya sebagai cara kita menyifati subjek kalimat tersebut yaitu si mahasiswa. Kata kerja yang keterangan yang atau juga ya. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya subjek predikat. Nah, predikat yang tepat yang benar-benar predikat di situ adalah mahasiswaku itu ya kata itu. Nah, contohnya nih ya, jadi piercing itu memang kata kerja yaitu apa ya, nembus gitu ya. Tapi di sini dia hanya menjadi sifat dari the radiations ya. Jadi radiasi yang menembus atmosfer itu khobarnya mana ya atau fiilnya mana? Ya, fiilnya adalah C ya. Answer C is the best answer because it contains the verb is. Ya, ada verb is di situ. Answer A contain an extra subject. Ya, jadi ada extra subjeknya yaitu it. Answer B contains a present participle and answer D contains a noun. So these answers are incorrect. Ya, jadi salah semua.
Ya, ini ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke materi utamanya sebelum saya tutup. Ya, jadi materi kita dikit-dikit aja, tipis-tipis. Yang penting kalian ingat, ya, bahwa object of preposition itu bukan subjek. Ya intinya itu, ya. Karena kan kalau kalian sudah paham skill pertama kan, kalau nemu kalimat, pastikan ada subjek sama verb-nya. Nah, tentu kan kalian harus tahu apa itu subjek, apa itu verb. Kemarin sudah diberitahu bahwa yang bisa menjadi subjek itu adalah noun atau pronoun, ya, kata benda atau kata ganti. Nah, masalahnya di dalam kalimat itu, kata benda atau kata ganti itu tidak selamanya berposisi sebagai subjek. Kadang-kadang dia berposisi sebagai object of preposition. Kalau dia menjadi object of preposition, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Apa object of preposition itu adalah? Object of preposition itu adalah sebuah noun atau pronoun yang mengikuti preposition. Apa saja preposition itu? Monggo kalian Google, cari ya, daftar preposition. Tapi preposition itu misalnya yang ada dalam kalimat ini adalah ini for, after, during. Ya berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu kata padanannya adalah keterangan. Di atas, di bawah, bagi, selama, gitu-gitu itu preposisi. To di sini kan. Nah, kalau dia menjadi object of preposition, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Ya, baiklah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Insya Allah belum ada. Ya, alhamdulillah belum ada, Ustaz. Ya, baguslah ya. Jadi kalau sudah semuanya diam, kemungkinannya dua. Itu ya, paham semua atau bingung semua. Insya Allah Mudah-mudahan paham Ustaz. Ya, paham ya. Nanti Amin. Amin. Insya Allah Ustaz. latihan akan saya upload di Google Classroom kita. Maaf ini belum sempat yang upload. Nanti akan langsung saya beri latihan banyak gitu. Skill 1, skill 2 lah sebenarnya ya. Nah, untuk benar-benar mengasah. Nah, baiklah ya, sampai di sini saja. Biar tidak terlalu lama-lama, kita sudah melewati masa maksimal pertemuan Zoom menurut aturan kampus 30 menit. Ya, baiklah. Karena semuanya juga sudah paham. Nanti materinya akan saya share, tenang saja. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon apabila ada salah-salah kata. Pokoknya ingat, object of preposition itu adalah kata benda atau kata keterangan atau kata ganti gitu ya, yang diletakkan setelah kata keterangan sehingga dia tidak bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.